لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam, sampai nanti kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya sekarang, yaitu babu fisu'alil malakaini lil 'abdi wa fi ta'awudhi min adzabil qabri wa adzabin nar. Bab yang menjelaskan tentang persoalan atau pertanyaan dua malaikat kepada hamba-hamba dan di dalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur dan azab neraka. Dan masuk di poin bab ini, yaitu bab malam pertama di alam kubur. Berarti malam pertama di alam kubur. Jadi apa saja yang dialami begitu manusia dikubur, tatkala kemudian mula-mula yang ia alami di alam kubur. Bagi siapa saja yang mungkin dia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertama mengawali di bab ini, itu hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis disebutkan oleh Al-Bukhari, hadis yang pertama. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wuddima fi qabrihi, sesungguhnya hamba apabila diletakkan di liang kuburnya. Jadi apabila hamba itu dimasukkan ke liang kubur. Karena kita tahu kalau dalam pembahasan ini kan pada hakikatnya kitab yang menyinggung permasalahan supaya kita lebih ingat dan lebih tafakur, lebih merenungkan terhadap kehidupan ini. Kelak suatu saat semua kita pasti akan kembali kepada Allah, dan permasalahan yang ada adalah tatkala nanti kita berpulang, tentunya mati akan menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit, masalah-masalah yang lebih besar dibandingkan masalah-masalah yang ada di dunia. Dewek nek begitu ninggal kan orang jadi masalahnya enteng, tapi masalahnya apa? Artinya kalau seandainya kita menemukan kerumitan, masalah yang besar dalam kehidupan dunia ini, perlu diingat ada masalah-masalah yang besar, masalah yang rumit setelah kita kemudian nanti berpulang kembali kepada Allah. Lantas watawalla manhu ashabu, lantas sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang mengantarkan ke pemakaman pulang meninggalkan dia. Berarti begitu dimasukkan ke liang lahat, ditutup, kemudian sahabatnya, tetangganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya pulang. Panjenengan pernah bayangna kados mekaten apa boten? Dewek ning esuk suatu saat begitu dimasukkan ke liang lahat ditinggal. Terus dewek ngapa nang. Ini kan
Wah, ini cukup menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sebagaimana kalau seandainya yang disebutkan oleh Malik bin Dinar kalau di kitab yang lain. Kitab yang lain itu Malik bin Dinar berkata, "Majaban lima ya'lamu annal mauta masyruhu." Kata Malik bin Dinar, menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui. Karena sungguhnya kematian itu adalah tempat kembalinya. Kata Malik bin Dinar, menakjubkan manusia yang mengetahui kalau seandainya kemudian kematian itu adalah tempat kembalinya. Wal qabru, kemudian kuburnya adalah tempat berpulangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa taqara bidunya ghairuhu, lantas bagaimana mungkin dia merasa tenang di dalam kehidupannya, dan bagaimana mungkin dia merasa nyaman di dalam sisi-sisi kehidupannya. Jeremy Malik bin Dinar lebih dari ayam ya. Jadi Jeremy Malik bin Dinar menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui hakikat mati, dan mati itu adalah tempat kembali, kuburan adalah tempat berpulang. Menakjubkan bagi manusia yang mengetahui itu. Kok bisa, kata Malik bin Dinar, bisa-bisanya orang yang mengetahui hakikat itu bisa merasa nyaman, bisa merasa tenang di dalam kehidupan dunia ini. Contohnya janjinya ngomong dewek ya. Malik bin Dinar kalau suatu saat dia hidup, diizinkan hidup kembali, mengetahui manusia seperti kita, oke, nembe ketemu omonganku. Ternyata ada. Kita coba antum lihatlah dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Hampir-hampir seluruhnya mereka menyadari kok yang namanya hidup tidak selama-lamanya. Pasti kemudian manusia kelak akan berpulang dan mati. Hampir-hampir kesadaran, pemahaman yang seperti itu ada di masing-masing kepala kaum muslimin hari ini. Entah yang beribadah ataupun tidak beribadah. Allah ditakoni. Tapi menakjubkan, kok bisa ya ayem ya? Maksudnya seperti itu. Nah, lantas innahu la yasma'u qarnana, innahu la yasma'u qarna'lihim, qarna'lihim. Sungguh mayit itu dia sungguh-sungguh betul mendengar sandal terompah-terompah mereka. Dan di sini kadang-kadang terjadi kesalahan pemahaman yang keliru. Sebagaimana ada beberapa tokoh dari kalangan orang tertentu lah mengatakan kalau seandainya kubur itu senantiasa dikunjungi oleh para penziarah, maka malaikat yang dua, Mungkar dan Nakir, tidak kemudian punya kesempatan untuk bertanya kepada mayit itu. Sampai nasi keyakinan mentang-mentang anak hadis ini kan menunjukkan begitu ditanam di liang lahat, saudara-saudaranya, kawannya, sahabatnya pergi pulang ke rumah masing-masing, kembali kepada urusan-urusan mereka masing-masing. Dan sungguh mayit itu betul-betul mendengar terompah mereka tatkala meninggalkannya, yaitu sandal-sandal mereka. Lantas kalimatnya atahu malakani, kemudian malaikat yang dua datang. Nah, oleh karena alasan di sini ada pemahaman yang keliru. Kayak bulan ini kan ada beberapa keyakinan yang meyakini ada tokoh di negeri ini yang sudah mati, sudah dikubur, jerene malaikat Mungkar Nakir durung kubur nakoni. Ini kan pemahaman yang aneh ya, aneh ya. Itu saya kadang-kadang heran ya. Iya gumun, jerene kayak gue sampai. Wah, ini kan aneh ya, kita jangan sampai seperti itu. Dan oleh karena ini pula, iya kan, dulu kan pernah disampaikan juga, malah anak pemahaman mending diakal-akal. Malaikat Mungkar Nakir diakal-akal menurut sidatakon, yaitu dibungkus nganggo ngoribo bodol. Jadi begitu malaikat Mungkar Nakir ngerti, dianggapnya ke mayit lawas. Ini kan ini pemahaman yang keliru terkait masalah ini. Lah ya kok bisa ya gitu, aneh ya kan, aneh ya, aneh nganggo banget tuh sampai seperti itu ya. Ini kekeliruan pemahaman dari konteks hadis ini. Artinya apa? Artinya di sini mengandung satu hikmah dalam hadis ini. Hikmahnya adalah sedekat-dekatnya manusia, kemudian terjadi nasab sekalipun suami atau bahkan istri dengan anak-anaknya,
Begitu kemudian kita masuk ke liang lahat, mereka tetap meninggalkan kita. Kita nanti akan menanti itu bertanggung jawab terhadap amalan kita masing-masing. Nek garap sambat kira-kira pada saat itu sambat mengsahabat sisar. Wis ditinggal krungu maning, mendengar terompah-terompah mereka meninggalkannya. Ini kan menunjukkan bahwasanya manusia begitu kemudian mati terputus pula dengan aktivitas seluruh apa saja manusia yang masih ada di dalam kehidupan dunia, kecuali beberapa hal, diantaranya adalah doa. Ya next dewek bayang nah kayak gue kira-kira nek lagi ditinggal lah kanca-kancane wis dicucukna dikubur sampai ditinggal kancane terus kira-kira nek diizinkan ngomong sampai ngomong apa? Kok ini diundang ya aja kiri-kiri lu nggak kancane yang di sini yang deg-degan banget serius. Ya kan ya? Kan ya kok baterainya nih loh dulu lah. Kan iya kan? Lantas ini atahu malakani fayak nidanihi, lantas kemudian yaitu dua malaikat itu datang, fayak nidanihi, dan dua malaikat itu kemudian duduk, fayukallani, kemudian dua malaikat itu berkata. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Sementara ini kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil kubri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Fitnah kubur ini tatkala malaikat datang kemudian nanti bertanya terhadap beberapa hal yang disebutkan dalam konteks hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan fitnah kubur. Anda bisa menjawab dan tidak menjawab tatkala ditanya, ini yang dimaksud dengan fitnah kubur. Kalau azab kubur, naik begitu Anda kemudian ditanya tidak bisa, dipukul oleh dua malaikat itu. Di antaranya azab kubur itu. Wah, kira-kira ngesuk dek bisa menjawab apa ya? Yang kadang-kadang dipikirkan kayak gitu ya. Apalagi kayak gini, perjalanan waktu yang dirasakan oleh manusia itu cepat kok. Saya sendiri aja merasakan perjalanan waktu di dalam hidup itu cepat. Banyak kawan-kawan, teman-teman yang sebaya hari ini juga sudah banyak yang berpulang. Tetangga, kawan, sahabat sudah sering kemudian kita mendengarnya. Artinya apa? Artinya kita hanya menunggu gilirannya saja. Kapan waktu itu tiba, pasti kemudian hari itu jelas kemudian akan mendatangi kita semuanya. Toh pada dasarnya sebagaimana kalau disebutkan di dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyarah. Dimanapun kalian berada, dimanapun semua panjenengan itu berada, jika kemudian kematian itu datang, maka sungguh tidak ada yang bisa bersembunyi, sekalipun di benteng yang kokoh, di istana yang megah, ataupun bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi sekalipun. Yenek wis mati teka. Mulanya kan tidak ada istilah mati seakan-akan bisa ditunda nganggo susu. Nggak bisa. Ya karena yang namanya mati kalau belum datang ajalnya ya tidak mungkin mati. Buk satu saja mungkin pasang susu ora mungkin ngalang-alangi malaikat maut nyabut ya. Masa ngene susu malaikat maut kalau susu seperti itu semuanya. Iya kan, dukune saktine kayak apa? Iya. Kalau kayak gini pasang susu kabeh men nunda-nunda. Itu seperti itu naudzubillah ya. Lantas malaikat itu mengawali pertanyaannya. Kalau di dalam hadis yang pertama disebutkan ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Kata malaikat itu, bagaimana pendapatmu hai fulan terkait masalah laki-laki ini yaitu Muhammad? Sampai ditakoni isim pertama, bagaimana pendapatmu wahai si fulan tentang laki-laki ini yang dimaksud adalah Muhammad. Nah, dewek kira-kira jawab apa? Siki benang dunia yang besi bingung ya pengen sungai aja. Bagaimana pendapatmu terkait masalah laki-laki ini Muhammad? Fa'ammal mu'minu, jika kemudian dia orang beriman, maka dia kemudian berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasulih. Sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam keterangan hadis, Anda bisa menjawab seperti itu dengan memiliki persyaratan. Sampean bisa jawab
tatkala ditanya oleh malaikat, "Ma kunta taqulu hadzal rajul Muhammad?" Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Itu Muhammad. Lantas kemudian Anda bisa menjawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Itu Anda bisa menjawab seperti itu, di antaranya memiliki persyaratan. Satu, akidahnya bersih dari segala syirik. Dewek nek akidahnya bersih dari segala syirik. Yang kedua, ittiba ala sunnati Rasulillah, senantiasa setia, taat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi segala apa saja yang dilarang oleh Rasulullah. Kita bisa mampu menjawab itu. Kira-kira nek satu saat kemudian dia banyak berbuat sesuatu yang justru tidak diajarkan oleh Nabi, bisa jawab orang? Wangel. Bingung ya, karena pada saat itu yang berbicara adalah konteks iman dan amalannya. Pada hakikatnya kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ini hari yang pasti suatu saat akan kita alami. Kalau hari ini kemudian kita ditanya dengan soal seperti itu, kita ringan menjawabnya. Yang menjadi kemudian kita khawatir, kita juga tidak tahu pula kelak apa yang kemudian kita hadapi pada saat itu, dan kemudian apa pula yang kemudian kita akan berikan jawaban kepada dua malaikat itu. Apa mending kalau di dalam kitab yang lain disebutkan suara malaikat mulai bertanya itu seperti petir yang menyambar. Sampai nek anak petir kaget orang. Kaget. Kayaknya sampai kira dibentak suaranya kayak petir, kira deg-degan orang. Aduh. Wah, ini nang begini ya, artinya ya mudah-mudahan kita beli. Makanya Rasulullah kan sering ngajari dewek. Jadi ngesuk jenengan-jenengan yang lagi sholat, kena lagi Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri misal. Jenengan maka membayangkan terkait masalah itu. Bisa jebayangna masak bayu. Neng, jadi neng gendong aku bayangna itu, dan panjenengan di dalam hati yang paling dalam, ya Allah, selamatkanlah aku dari fitnah ini, yaitu fitnah kubur. Nek dewe kebetulan tulung siapa? Padahal kita tahu kalau seandainya hari itu kita mengalami kemalangan, kehancuran, kebinasan, kecelakaan pada hari itu, maka untuk hari-hari lainnya, maka sungguh nanti akan terasa menjadi kehidupan yang penuh dengan kecelakaan. Karena ini kalau bisa jawab nang kono, ya wis mengana tambah repot maning kan penentuan untuk menentukan kehidupan setelah, yaitu malam pertama di alam barzah. Mulanya oleh ulama-ulama sering disinggung dengan judul bab kesan pertama atau malam pertama bersama malaikat mungkar dan nakir di alam barzah. Malam pertama ya bojone kepenak. Iya. Ini malam pertama malaikat mungkar dan nakir sih. Lantas begitu laki-laki itu bisa menjawab seperti itu, fayuqalu lahu, dikatakan kepada laki-laki itu, undur ila maknazika, lihatlah tempat dudukmu minan nar, dari neraka. Bisa jawab benar, si tiba-tiba coba. Nah, jenengan bayangkan baik, begitu dia jawabnya betul kok. Dia menjawab asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Abdullah. Dia menjawab sudah betul jawabannya seperti itu, tapi oleh malaikat kita kemudian menjawab, undur, lihatlah oleh kamu tempat dudukmu dari neraka. Kira-kira kepriwe? Tambah ndredeg kayaknya ya. Gemeter, jaluk tulung siapa jajan. Lantas begitu dia berkata seperti itu, nah ini yang mengembirakan. Malaikat itu kemudian berkata lagi, qad abdalakallahu ta'ala bihi maq'adan minal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti tempatmu itu, yaitu neraka, dengan tempat duduk dari surga. Masya Allah, kayak ngelakin lebih senangnya reding-reding. Masya Allah ya, ngungkuli yaitu kesenangan apa saja yang kita kumpulkan di dalam kehidupan dunia sekalipun 1 juta kali lipat. Kayak apa senangnya? Masya Allah, lulus ujian apapun yang ada di dalam kehidupan dunia. Betapa bahagianya.